Oke, ini soalnya ya. Nah, jadi ini ada aktivitasnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada 10 aktivitas. Kemudian deskripsinya yang pertama ini menemukan site itu apa ya, lokasi gitu ya untuk konser rock. Waduh, ini zaman itu mungkin masih masih banyak ya konser-konser. Kalau sekarang kan mungkin udah nggak boleh lagi. Kan pandemi ya, nggak boleh berkumpul. Nah, kemudian find engineers, hire opening act, dan sebagainya. Rehearsals, tahu ya, rehearsals itu kayak gladi resik lah ya, latihan. Sama kalau teman-teman nanti mau proposal itu juga harus rehearsals ya, harus gladi resik. Ya. Oke, nah ini sudah ada aktivitas dan sudah ada predesesor atau pendahulu yang langsung ya. Nah, kita disuruh menggambar jaringannya. Kemudian yang kedua, kita tentukan jalur kritisnya. Nah, ini dia. Jadi yang pertama dan yang kedua ini ya, A dan B ini CPM ya. Nah, yang ketiga, inilah dia soal PRT ini kayak gini. Nah, jadi promotor itu mau selesai ya persiapan konser ini sebelum tanggal 30 Juni dengan probabilitas 99%. Nah, jadi kira-kira kapan persiapan ini harus dimulai kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita gambar dulu project network-nya. Nah, kita kerjakan sama-sama ya. Nah, kita coret-coret dulu lah ya. Kita coret-coret dulu, baru nanti dirapikan. Nah, ini ada aktivitas A, kelihatan ya. Aktivitas A itu tidak ada pendahulu. Nah, kemudian ini ada aktivitas B sama C itu dia pendahulunya A. Oke, nah, ini kan berarti ini A, kemudian ini ada B, ini ada C. Ya enggak? Jadi yang ini A itu ya, kemudian dilanjutkan oleh B sama C. Nah, ini udah. Nah, kemudian ini ada D, itu pendahuluannya C ya. Nah, berarti boleh kita tulis D misalkan di sini, misalkan pendahulunya adalah C. Kemudian E itu pendahulunya A. Jadi boleh nanti E di sini. Oke. Kemudian F itu pendahulunya B. Nah, ini F. Ya. G pendahulunya C. H juga pendahulunya C. G, H misalkan ya. Nah, oke. G sama H udah. Nah, kemudian I itu pendahulunya adalah F sama H. Nah, ini nggak apa-apa, ini kan baru coret-coret ya. Nah, kayak gitu. Kemudian J itu pendahulunya I. Oke. Nah, kita lihat ya, D nggak ada di sini kan. Berarti D itu terakhir. Kemudian E juga nggak ada di sini ya. Nah, berarti kan di sini yang aktivitas terminal itu adalah E. D juga nggak ada kan di ini pendahulu. Berarti D. G juga ya. Nah, berarti E sama D sama G itu harus apa dia aktivitas terminal seperti itu. E ini ya, E ini kita langsung tembak langsung ke sini. Ya, E gitu ya. Kemudian udah aman. G kan terakhir, jadi boleh kita tulis G ini langsung ke sini. Nah, ini G-nya. Akan tetapi D nggak boleh langsung ke sana. Kenapa? Karena dia nanti akan ini D, ini G gitu kan nggak boleh. Nah, berarti
yang mengalah ini salah satu. Nah, boleh apa? D-nya ini dia dummy. Nah, seperti itulah. Oke, ini secara teori ini udah benar, cuma kan nggak indah nih. Nggak bagus ya. Nah, jadi kita percantik dikit lah bentuknya ya. Jadi ini kalau teman-teman buat pada saat ujian kayak gini sih ya nggak ada yang salah, cuma nggak enak aja ngeliatnya gitu ya. Baik, jadi kita perbagus ya gambarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi boleh kita verifikasi ya. Nah, kita lihat ya bahwa di sini A itu adalah awal, kemudian B dan C itu pendahulunya adalah A, betul, seperti itu. Kemudian D pendahulunya adalah C, ini pendahulunya adalah C, betul. Kemudian E pendahulunya adalah A, E pendahulunya A, betul. F pendahulunya B, ya betul. Kemudian G pendahulunya C, ini G pendahulunya C. Kemudian H pendahulunya C, kemudian I pendahulunya F sama H. Nah, ini lihat ya, ini I adalah F sama H, betul. Dan J itu pendahulunya adalah I. Nah, udah. Berarti gambar kita sudah betul. Nah, sekarang kita tentukan critical path-nya ya. Jadi ini persamaan A sudah kita, atau soal A sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita akan menemukan critical path-nya. Ya. Ini berarti A-nya itu 3, B-nya itu 2, kemudian C-nya itu 6, kemudian D-nya itu 2, G-nya adalah 5, kemudian E 3, F 3, I 1,5, J-nya 2, H-nya 1. Baik ya teman-teman, nah ini kita buat atau tentukan critical path-nya ya. Masih ingat caranya? Boleh kita buat seperti ini. 1, 2, 4, 5, 6. Ini kita sama-sama loh ya, ngisinya sama-sama mengoreksi ya. Ini. Ntar kalau saya ada yang salah, tolong dikasih tahu ya. Oke, ini 3, 6, 1, ini 1,5, 2, ini tentunya 0 ya, dummy kan. 2, ini 5, yang terakhir 3. Oke. Nah, siap sekarang ya. Baik, sama-sama yuk. Masih ingat nggak ini apa? ET ya? Ingat, ET, LT ya? Mulai dari? 0. Betul, mulai dari 0. Oh, nah kemudian dari sini ke sini? 3. 3, betul. Oke. Dari sini ke sini? 9. Yang mana sih? Nggak kelihatan. Dari 2 ke 4 ini loh. Dari 2 ke 4 ini. 5. 5 ya, karena kan 3 ditambah 2 ya. Ya enggak? 5 ya. Oke. Kemudian yang ini, dari 2 ke 3 ini. Not 2 ke not 3. 9. 9 atau 8? 9. Ya, 3 tambah 6 ya. Ya. 9. Nah, sekarang hati-hati, sini ada masalah nih. Not 5, kelihatan nggak? Apakah 8 ataukah 10? 10. Hah? 10. Iya, betul ya, 10 ya. Kita pilih yang paling maksimum ya. Oke, nah kemudian dari sini ke sini 11,5. 11,5. Nah, terus dari sini ke sini. Dari not 3 ke not 7. Not 3 ke not 7. 11 ya. Nah, sekarang yang ini hati-hati nih, karena di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, apakah 13,5 ataukah 11 ataukah 14 ataukah 6?
14. Oke, betul ya 14. Nah, berarti critical path kita 14 ya. Udah pasti ya? Oke, sekarang kita mundur lah untuk menentukan jalur kritisnya. 14 gitu ya. Kemudian 14 dikurang ini. Not 6 coba. Not 6 itu berapa? LT-nya. Not 6 ini. 12, Bu. 12. Nah, 12. kok 12? Kurang 2, 14 kurang 2. Kurang 2. 14 kurang 2 ya. 12, oke. Not 5, kelihatan nggak? 10,5. 10,5 ya. Ya, Bu. Oke. Terus ini not 4. 5,5. Bukan. 7,5. 7,5 ya? Ya, Bu. Oke. Nah, kemudian hati-hati yang ini. Ini berapa nih? Not 7. Iya, maaf. 7, Not 14, 7. Bu. 14. Hah? 14. 14. Oke. Nah, hati-hati yang not ini, not 3. Kan ada 3 nih. Apakah 9,5. 9,5 atau 12 atau 9? 9. Yang paling kecil ya. Oke. Betul. Nah, hati-hati yang ini. Yang ini yang mana, Bu? Yang ini. Yang ini apakah 5,5? Apakah 3? 3, Bu. Ataukah 3 ya? 0. 3 ya. Nah, ini 0. Oke, dengan demikian jalur kritisnya tuh ya yang ini. 1, 2, 3. Kurang ini yang total vote-nya 0 ya. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 2 ke ini ya. Yang total vote-nya dia 0 ya. Ini kurang minus 0. Kemudian yang 8. 3 ke 8 ya. Ya, Bu. Teman-teman ya. Itu jalur kritisnya. Oke, selesai. Kemudian apa lagi? Nah, ini nih sekarang tugas kita menghitung jika promotor itu mau 99% kemungkinan bahwa proyek tersebut selesai tanggal 30 Juni. Nah, kapan dia itu harus memulai proyeknya? Nah, teman-teman di sini harus menghitung dulu ya. ETIJ sama VAR IJ-nya. Coba dihitunglah dulu ya. Yang ada di critical path ya. Nah, yang ada di critical path tadi kan berarti aktivitas A, C, dan G ya. A sama C sama G ya. A, C, sama G. Oke, nah silakan teman-teman cari variansinya ya. Sekarang variansinya ya. Var dari TA-nya, variansi dari TC. Nah, ini rumusnya kan B dikurang A. Ya, berarti 4 dikurang A dikuadratkan per 36 kan? Berarti kita punya 4, ya enggak? Per 36 ya. Kemudian TC ini 8, 4 per 36. TG-nya 16 per 36. Nah, sekarang kita jumlahkan ini ya. Jumlahan dari partainya ya. Ini jumlahkan semua var yang ada di critical path ya. Berarti kita jumlahkan 4 tambah 64 tambah 16 ya. Berarti 84 per 36. Nah, seperti itu. Oke. Berapa itu? 2,3333, Bu. 2,3333, Bu.
Hati-hati ya, kan kita bukan mencari variasi ya, tapi sigmanya ya, apa tuh? Akarnya. Hasil kan dicari berapa akar dari 2,33 ini. Itu yang kita pakai ya. Lanjut. Sama yang ini juga gitu ya, ET yang kita cari. Oke, yang ini. Yang ini. Yang mana? Ini ya. Ya udah jelas lah, kan critical path kita tadi ya. Jadi semakin makin memperkuat jawaban kita kan benar 14 ya. Oke. Nah, sudah ya, berarti kita udah dapet ini 14, ini variansi apa? Ragam akar ragamnya atau simpangan bakunya 1,52. Nah, jadi teman-teman kita lihat lagi ya bahwa di sini kan dia mau 99% kan? Nah, jadi kita sebenarnya mencari berapakah. Jadi sebenarnya kita ingin mencari Z kurang dari berapa sih yang 99%. Nah, kayak gitu ya. Saya stop share dulu ya. Jadi kita cari berapakah. Jadi intinya tuh berapakah ini yang luasannya itu 0,99. Dan ini berapa gitu. Ini berapa? Nah, itu kita cari di tabel. Saya stop share dulu, kemudian saya share yang yang kita cari itu yang 0,99. 0,8389. Tidak, Dek, bukan yang itu. Jadi luasannya gitu yang di dalam ini. Yang 0,99. Berarti enggak? Jadi ini 2,3. Kemudian di atasnya 2,43. 0,03. Gitu ya. 2,33 lah ya kira-kira ya. 2,33. Nah, jadi kita udah tahu bahwa nilai ini adalah sekitar 2, oke? Nah, yang ini harus 2,33. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kan kita tahu ya bahwa itu adalah berapa dikurang ini, mu-nya 14 per ini, X min mu per sigma. Jadi ini 1,52. Jadi kita sekarang samakan posisinya ya. Ini nilainya harus sama dengan 2,33. Nah, berarti sekarang dengan operasi aljabar biasa, maka kita dapat X min 14 per 1,52 ya, yang ini. Itu sama dengan 2,33. Nah, berapakah X-nya? Ini operasi aljabar biasa, berarti X sama dengan 2,33 dikalikan 1,52 kan? Kemudian ditambahkan dengan 14. X-nya berapa nih? 3,54. 17,5416. Baik ya, jadi maksudnya begini. Andai kata ini timelinenya ya. Nah, ini tanggal 30 Juni ya misalkan ya. Maka X itu ya itu harus 17 hari sebelum 30 Juni ini. Ya, 17 hari lah kira-kira ya. Maka berapakah? Tanggal berapa Juni ini? Ya, berarti 30 dikurang 17, berarti 13 Juni itu dia harus sudah mulai agar proyek tersebut selesai dalam waktu 17 hari gitu ya. Berarti kan 13 tambah 17 itu pas dia 30. Seperti itu ya. Jadi 99% ya kemungkinan proyek itu akan selesai ya pada saat tanggal 30 Juni itu adalah pengerjaannya selama 17 hari. Dan 17 hari itu adalah ya 17 hari sebelum deadline yaitu 30 Juni ya itu adalah tanggal 13 Juni seperti itu. Nah, nanti kalian coba PR untuk kalian ya. Dia gimana kalau 50%? Cuma ini angka kecilnya ya. Oke, mungkin jangan 50% ya. Nah, pada saat dia ingin 90% lah. 90% maka dia pada saat
promotor tersebut ingin 90% peluang bahwa proyek tersebut selesai Juni tanggal 30. Nah, kapan dia harus mulai? Menurut kalian setelah tanggal 13 atau sebelum tanggal 13? Ayo, mathematical feeling-nya, ayo. Setelah Bu. Setelah ya. Tanggal 13. Oke, betul ya. Nah, ini salah satu bentuk contoh soal ya. Contoh soal yang lain yang seperti tadi itu, berapakah peluang gitu ya. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi kan di contoh soal tadi kan ditanya berapakah peluang proyek tersebut selesai dalam waktu misalkan 35 hari. Nah, kalau ini yang ditanya dengan peluang sekian, nah, maka berapa lama penyelesaian proyek tersebut. Nah, seperti itulah. Gitu ya. Jadi bisa saja nanti teman-teman dapatnya soal yang ditanya peluangnya. Ya. Nah, bisa saja nanti yang ditanya dengan peluang sekian, kira-kira berapa lama penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh. Gitu, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dipahamin ya? Jadi ini adalah contoh soal kita untuk PERT. Jadi kelihatan ya bahwa untuk bisa menyelesaikan PERT ini banyak sekali langkah-langkah yang harus kita dapat ya. Jadi kalau CPM aja kita belum paham, jangan harap PERT-nya bisa gitu. Jadi silakan teman-teman buka lagi atau latih lagi ya CPM-nya. Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?